Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau? Dongau elok-elok, ya. Nah, ini dia. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya tidak Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqadallah. Apalagi tarbiyah firqadallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Bagaimana rasanya jika kita sebagai umat Islam mayoritas Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dianggap sesat oleh kelompok Islam lain? Tentu sangat marah, bukan? Inilah yang sering dilakukan oleh sekelompok Islam sekte Wahabi, yang dengan entengnya mereka menyatakan bahwa NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Bahkan dengan kasarnya Buya Zamzami mengatakan Ustadz Abdul Somad bodoh. Saya tidak Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Artinya penceramah asal Riau tersebut menganggap NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jemaah Tabligh sesat. Semua ormas Islam yang tidak sepaham dengan dia dianggap sesat. Buya Zamzami sudah terjangkit virus Wahabi, sekte yang sering mengaku dirinya paling Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Namun pemahaman dan perilakunya yang suka sesat menyesatkan orang lain jauh melenceng dari manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Dalam video yang viral itu, Buya Zamzami Al-Wahabi juga menyerukan agar tidak usah belajar kepada Ustadz Abdul Somad dan rombongannya karena ajaran Ustadz Abdul Somad dianggap sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan di akhir video, pendakwah Wahabi itu menantang siapapun untuk berdebat dengannya. Kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita, makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan, jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti dia dakwah sunnah itu. Akhirnya yang mulia Ustadz Abdul Somad LCMA PhD menanggapi tuduhan bodoh dan sesat yang dilontarkan oleh Buya Zamzami Al-Wahabi. Berikut tayangan selengkapnya. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Diingat elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Dengan lugas dan bijaksana, Ustadz Abdul Somad merujuk pada keputusan MUI tahun 2007. Ada 10 kriteria aliran sesat sebagai pemegang otoritas agama Islam di Indonesia. 1. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6.
mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Jadi, kalau ada aliran Islam yang melenceng dari butir-butir yang telah ditetapkan oleh MUI, bisa dipastikan itu jelas-jelas sekte yang sesat. Namun, Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas agama Islam di Indonesia tidak serta-merta menghakimi sekte tersebut. Majelis Ulama Indonesia butuh waktu dan kajian mendalam terlebih dahulu untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap sekte pelanggar-pelanggar poin-poin tersebut. Wallahu a'lam.